warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarwati Agus Ningsi dengan NPM 2019 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menampilkan video layanan mengenai tentang interaksi sosial untuk memenuhi tugas ITS Statik BK Pribadi Sosial yang diampu oleh Ibu Aini Rosida. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ya? Saya Nur Afifah. Baik, terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya. Jadi sebelumnya di sini kan akan mengadakan layanan BK Pribadi Sosial. Sebelumnya di layanan BK Pribadi Sosial ini tetap menerapkan asas-asas bimbingan ya Mbak, tentang kenormalitasan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan dan kerahasiaan. Jadi di sini kita akan melaksanakan bimbingan mengenai tentang interaksi sosial. Jadi sebelumnya video ini akan berdurasi kurang lebih 15 menit Mbak. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tentang interaksi sosial kepada saudari Mbak Iva. Baik Mbak, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian interaksi sosial. Jadi interaksi sosial sendiri yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain, ataupun antara individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok ya Mbak. Jadi dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan ataupun pertikaian ini membutuhkan interaksi satu sama lain Mbak. Jadi dalam suatu kerjasama, semisal Mbak Iva melakukan pekerjaan apa, di situ dibutuhkan adanya interaksi. Jadi bagaimana dengan Mbak Iva dalam menjalankan interaksi sosial di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah atau lingkungan seperti lainnya, ada kendala atau kesulitan untuk melakukan interaksi sosial tersebut? Terkadang ada loh Mbak. Misalkan saya ada apa ya? Kan kalau di sekolah kan cuma di 2 atau 3 teman saya banyak. Nah di situ kadang saya gimana ya, sulit untuk berinteraksi dengan orang yang baru saya kenal, bahkan apa ya, orang yang baru datang gitu saya susah Mbak. Itu kesulitannya dalam hal Sulit untuk berinteraksi gitu loh Mbak. Jadi saya terkadang kan diem aja Mbak, selalu berbicara kepada lingkungan baru gitu ya Mbak. Menurut saya kepada Mbak Iva yang sulit untuk berinteraksi kepada orang baru, menurut saya dicoba dari dalam diri sendiri ya, untuk memberanikan bertanya kepada orang baru, menanyakan sesuatu hal seperti bagaimana kabarnya hari ini, atau perkenalan kepada orang baru. Tren hidup ada yang muda itu Murah senyum, pasti kan respon dari teman-temannya akan bertanya balik kepada Mbak Iva, nggak cuek-cuek gitu. Jadi Mbak Iva akan sebenarnya simpel sih Mbak untuk sebenarnya simpel untuk berinteraksi kepada lingkungan terbaru. Terus yang terpenting, yang pertama tuh nyaman dengan keadaannya. Di situ kalau udah nyaman bakal timbul sendiri keadaan diri Mbak Iva. Oh, mau tanya ke orang baru inilah, beranikan diri, nggak malu-malu, jangan takut dulu ketemu orang baru gitu loh Mbak. Nggak apa-apa memberanikan diri untuk berbicara kepada orang baru, menanyakan sekedar nama, kabar, bagaimana hari ini. Jadi intinya saya harus terbiasa dengan suasana atau banyak orang yang Mbak. Iya, jangan sungkan untuk menanyakan kepada orang baru. Bagaimana Mbak Iva, masih ada yang ditanyakan? Nah, jadi di sini aspek interaksi sosial tuh ada juga Mbak. Jadi aspek yang pertama tuh kontak sosial. Aspek kontak sosial itu merupakan peristiwa terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan yang lain. Jelasin lagi nggak? Kau dari mana, dari rumah? Yang kedua, aspek komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan informasi, ide, konsepsi, pengetahuan, dan perbuatan kepada sesamanya secara timbal balik sebagai penyampai atau komunikator maupun penerima atau komunikan. Jadi aspek interaksi sosial itu hanya ada 2 yang tadi yang sudah saya jelaskan. Semoga yang tadi saya sampaikan dapat
membuat dalam diri mereka itu ada perubahan di lingkungan sekolah, tidak malu lagi dengan keadaan suasana yang baru di lingkungan sekolah itu, nggak malu lagi. Mbak Ina, Mbak Ipa? Iya, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Baik, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk ke sana. Delivery-nya.